Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat yang keempat sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, hari ini banyak orang tua atau bahkan sebagian besar orang tua berinvestasi melalui pendidikan anak-anak mereka. Dengan kata lain, orang tua rela mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta untuk boleh menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang terbaik. Saudara, menyekolahkan anak-anak di sekolah yang terbaik itu adalah satu hal yang sangat baik. Tetapi saudara, kerap kali ada juga sebagian orang tua merasa bahwa saya sudah cukup memberikan anak saya, memasukkan anak saya ke sekolah yang terbaik. Sehingga mereka melupakan tanggung jawab peran mereka yang sesungguhnya sebagai orang tua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini dikatakan di dalam ayat keempat bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Setelah kita tahu bahwa panah merupakan alat yang mungkin biasa digunakan untuk berperang atau bisa juga untuk berburu. Mungkin panah terbuat dari sebilah bambu atau buluh, tetapi kita tahu bahwa bambu atau buluh itu tidak langsung dijadikan panah. Dia harus mengalami proses diruncingkan, dibersihkan, ditajamkan sampai dia sungguh-sungguh bisa menjadi panah yang bisa digunakan dengan baik untuk berburu atau bahkan juga untuk berperang. Setelah ketika kita membayangkan bahwa anak-anak seperti anak panah, itu artinya ada proses yang sebenarnya harus dilalui oleh seorang anak di dalam kehidupannya. Agar dia berfungsi, dia tahu tujuan hidupnya, bahkan dia bisa maksimal menjalani kehidupannya. Maka anak-anak itu sebenarnya perlu diproses seperti anak panah itu saudara. Dia harus diruncingkan, dia harus dibersihkan, dia harus dididik dengan baik supaya fungsinya sebagai anak panah di dalam kehidupan ini boleh berguna. Saudara, siapa yang harus ekstra di dalam menjalani proses itu? Tentu anak itu sendiri, dan juga ada peran orang tua yang sangat besar yang harus mengikis, meruncingkan, mendidik mereka supaya mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak panah yang berkualitas, saudara. Saudara, sebuah panah, anak panah tidak terjadi secara instan tentu ya. Ada proses yang harus dilalui agar dia menjadi anak panah yang berkualitas. Demikianlah sebenarnya peran orang tua sangat besar kepada anak-anak mereka, yaitu apa? Mendidik, memproses mereka. Anak-anak sekarang tidak instan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, tidak instan menjadi anak-anak yang hidup bisa bergaul dengan benar. Tetapi itu butuh juga pengorbanan orang tua untuk bisa mendidik mereka, saudara. Itu butuh investasi waktu dari orang tua. Butuh investasi untuk orang tua bisa merelakan waktu mereka untuk bisa mendidik, mengajar. Bahkan seringkali harus investasi, mengorbankan perasaan untuk anak-anak mereka. Saudara, bukan hanya sekedar uang yang harus kita investasikan untuk anak-anak kita, tetapi waktu kita, pengorbanan kita untuk mereka, supaya mereka boleh dididik dengan baik, sehingga menjadi seperti anak-anak panah yang siap dipakai untuk berperang. Saudara, di dalam ayat kelima dikatakan bahwa berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung tanahnya. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita lihat di sini saudara bahwa orang tua yang rela mempersiapkan, mengasah
mendidik, meruncingkan anak-anak mereka seperti anak panah, dikatakan bahwa ia sudah mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Sehingga apa? Orang tua yang sesungguhnya mempersiapkan anak-anak mereka, pada akhirnya ia tidak akan mendapat malu. Saudara, kita melihat di sini bahwa panah memang bisa menjadi satu alat yang baik untuk berperang. Tetapi jangan lupa bahwa panah itu juga bisa berbalik menyerang diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara, betapa pentingnya untuk kita sebagai orang tua, mari kita didik setiap anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak panah yang berkualitas, yang tahu tujuan hidup mereka. Itu harus dimulai dari keluarga. Marilah kita sebagai orang tua, kita boleh meruncingkan, kita boleh mempersiapkan, kita boleh menajamkan, memproses anak-anak kita untuk menjadi anak-anak panah yang berkualitas. Amin.